لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin dan hadirat, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembacaan kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karangan Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah bin Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita baca sampai waktu salat maghrib. Maka pada hari ini insyaallah pada malam ini kita akan baca melanjutkan dari waktu-waktu salat, yaitu waktu salat Isya. Kata beliau, kata penulis hafizahullah taala, wa yabda'u waqtuha bintihai waqtil maghrib ay bimaghrib asy-syafaqil ahmar. Waktu salat Isya dimulai setelah atau dengan selesainya waktu maghrib. Dan waktu maghrib selesai adalah dengan hilangnya rona merah di langit. Sehingga tidak ada jeda antara sholat maghrib dan isya. Jadi selesainya sholat maghrib, datang waktu sholat isya. Ini adalah tanda dari tanda-tanda alam. Dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah disebutkan guru kami, Dr. Hisham, seorang ulama dari Arab Saudi. Menurut ahli, jarak antara maghrib dan isya itu minimalnya 1 jam 12 menit atau 1 jam 15 menit dari adzan maghrib sampai isya. Berarti kalau sekarang adzan maghrib itu jam berapa? 17.38 ditambah 12 menit. Ditambah 1 jam 12 menit. Berarti 18 berapa? 50. 7 kurang 10. Kira-kira seperti itu waktu maghrib, waktu isya datang. Atau lebih, kata Ibnu Utsaimin, biasanya 1 jam setengah. 1 jam, bukan 1 jam setengah, 1 jam 15 menit. Sa'ah wa rubu'. 1 jam 15 menit. Itu berarti tadi jam 18.50, 2 atau 53. Ya, itulah waktu Isya. Ini dengan perhitungan jam saja. Dengan perhitungan jam. Baik. Maksudnya adalah untuk memudahkan. Makanya kalau misalnya taklimnya selesai sebelum Isya misalnya, karena kebiasaannya selesai taklim adzan, bisa jadi taklimnya selesai sebelum Isya. Maka jangan diadzani dulu, menunggu waktunya masuk baru adzan. Nah, ini tugasnya muadzin, karena muadzin adalah seorang yang diberikan amanah. Amanah dari masjid dan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya muadzin itu tugas yang mulia. Hendaknya diberikan tugas 1 atau 2 orang atau 3 orang sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya muadzin khusus. Tidak ada yang adzan selain dari muadzin itu, sehingga waktunya terjaga. Ya, jadi waktunya terjaga. Adapun siapa saja boleh adzan, ada muadzin aslinya, kemudian datang muadzin yang lain pengen adzan, sehingga adzannya tidak terjamin. Waktunya maksudnya tidak bisa dijamin waktunya tepat atau maju atau kemunduran. Ini awal waktu dari salat Isya. Wa yamtaddu ila tulu'il fajr tsani. Kata Syekh Fauzan, selesainya waktu Isya memanjang sampai terbit fajar yang kedua. Wa yanqasimu ila qismain. Namun terbagi menjadi 2. Jadi sampai fajar, terbit fajar kedua atau dikenal dengan fajar apa? Shadiq. Fajar jujur. Karena ada fajar kadzib.
Fajar yang dusta. Nggak ada yang namanya fajar di sini kan? Ini fajar kadzib apa sodik. Jadi fajar waktu subuh itu ada dua, kadzib dan sodik. Yang waktu subuh itu fajar sodik yang kedua. Wa yanqasimu ila qismain, terbagi menjadi dua, waktu ikhtiyarin, waktu pilihan, yamtaddu ila thuluthul lail. Dia sampai sepertiga awal malam. Wa waktu ittirarin, dan waktu ittirar terpaksa. Min thuluthul laili ila tulu'il fajri tsani, dari sepertiga awal malam tersebut sampai terbit fajar yang kedua. Dan kemarin kita sudah jelaskan apa makna dari waktu ikhtiar dengan waktu ittirar. Waktu ikhtiar adalah seorang diberikan pilihan, karena ikhtiar artinya pilihan. Tanpa ada udzur, tidak memiliki udzur, boleh memilih sampai sepertiga awal malam. Salat Isya, sepertiga awal malam berarti malam dibagi menjadi 3. Malam itu diawali dengan apa? Waktu maghrib. Selesai dengan waktu subuh. Berarti sekarang subuh kan jam berapa? 4? Hah? 18. 4:18. Maghrib 17:38. Berapa jam kira-kira? Yang matematikanya pintar siapa? Berapa jam kira-kira? 11 jam kurang lebih. Dibagi 3. Berarti masing-masing kira-kira 3,5 jam sampai 4 jam. Kalau kita katakan 4 jam sudah. 5:30 lebih 10. 6:30 lebih 10. 7:30 lebih 10. 8:30 lebih 10. 9:30 lebih 10. Ya, ini waktu pilihan Isya. Adapun waktu terpaksa, ittirar maksudnya adalah seorang boleh mengerjakan pada waktu ini kalau dia memiliki uzur. Ini namanya waktu ittirar terpaksa. Uzurnya seperti apa? Ketiduran misalnya. Atau kelupaan. Atau dipaksa. Ini namanya waktu ittirar terpaksa. Maka boleh mengerjakan sampai waktu subuh. Kalau tidak ada uzur, di awalnya, di awal waktu. Kalau tidak memiliki uzur, maka di awal waktu. Dan sebagaimana telah berlalu penjelasannya, sholat terbaik adalah sholat tepat pada waktunya. Maksudnya di awal waktu. Sholat di awal waktu. Kemudian kata Syekh Fauzan, wa ta'khirus sholati ila akhiril waqtil mukhtar ila thuluthul lail afdal insahula. Dan mengakhirkan waktu salat dan mengakhirkan salat Isya sampai akhir waktu pilihan, yaitu sepertiga awal malam, afdal, lebih bagus, lebih utama. Kalau lebih utama berarti pahalanya lebih banyak. Jadi bisa kita praktekkan sekarang. Ya taklim ini berarti kira-kira taklim nanti azan, taklim sampai jam 9:15 lah. Nanti setelah itu baru salat Isya. Bagaimana kira-kira? Berat ya? Makanya kata Syekh Fauzan, insahula. Kalau hal itu mudah. Kalau hal itu mudah. Fa in syaqqa 'alal ma'mumin, adapun kalau memberatkan makmum, memberatkan, fal mustahabbu ta'jiluha fi awwali waqtiha. Maka yang sunnah adalah diawalkan di awal waktunya, didahulukan di awal waktunya, daf'an lil masyaqqah, supaya terhindar dari kesulitan. Nah, ini juga yang dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya kata dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Jabir, kata Jabir bin Abdullah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'akhirul isya'a ahyanan wa ahyanan yu'ajjil. Idza ra'ahum ijtama'u ajjala wa idza ra'ahum abta'u akhara. Kata Jabir, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kadang-kadang mengakhirkan Isya, kadang-kadang mendahulukan Isya, mengawalkan di awal waktunya. Kalau Rasulullah melihat para sahabatnya sudah berkumpul, maka disegerakan.
Dan apabila melihat mereka agak telat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakhirkan. Ya. Nah, ini adalah tugasnya imam. Sehingga terkadang memang beberapa waktu itu kalau seorang imam memperhatikan, terkadang ada waktu-waktu tertentu jamaah itu datang telat kompak. Maksudnya banyak yang datang telat. Makanya kalau tetap qomatnya misalnya, maka terkadang banyak yang ketinggalan di waktu-waktu tersebut. Dan juga kalau qomatnya tetap, itu menjadikan orang malas untuk pergi di awal waktu. Karena sudah tahu masjid itu kalau qomat itu 10 menit setelah adzan, dihitung-hitung. Tadi adzannya jam 7 kurang 10, berarti jam 7. Saya datang jam 7 kurang 1 menit. Nyampe sana qomat. Ini banyak ya, ini kekurangan juga. Namun kalau boleh atau tidak boleh, jawabannya boleh saja. Ini pernah ditanyakan kepada Syekh Wasiullah Abbas waktu berkunjung ke Depok, ketika ditanya bagaimana hukum meletakkan waktu jam untuk qomat 10 menit, 15 menit misalnya. Kata beliau tidak masalah. Kalau memang kebiasaan masyarakat di situ seperti itu, datang 10 sampai 15 menit tidak masalah. Ya, namun memang lebih utamanya seperti itu. Biarkan sebagaimana di zaman Rasulullah SAW. Terkadang Rasulullah mendahulukan, terkadang mengakhirkan. Melihat bagaimana keadaan jamaahnya. Baik, ini adalah sunnah pada sholat isya. Kemudian yang berikutnya, permasalahan yang berikutnya adalah wa yukrahun naumu qabla sholatil isya. Dan makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya. Alasannya kenapa? Kata Syekh Fauzan, li'alla yastaghriqan na'imu fatafutahu. Supaya seorang yang tidur itu tidak terlelap kemudian ketinggalan sholat jamaah isya. Ini alasannya. Secara akal. Adapun Rasulullah SAW telah melarangnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Barzah. Kata Abu Barzah, anna Rasulullah SAW kana yakrahu an-nauma qabla al-isya. Rasulullah SAW itu membenci tidur sebelum isya. Jadi tidur sebelum isya makruh. Apakah ada lagi tidur yang makruh? Hah? Tidur yang makruh ada lagi atau tidak? Ba'da subuh atau ba'da asar? Nah, kita bahas. Tidur ba'da subuh atau asar dulu? Subuh. Apa kira-kira hukum tidur ba'da subuh? Ini kalau bahas hukum tidur ba'da subuh ini santri kayak agak tersinggung sedikit. Ya. Baik. Dan agak khawatir juga barangkali jawabannya apa? Tidak cocok dengan keinginan mereka. Kata para ulama, tidur ba'da subuh hukumnya mubah. Bahkan senang. Tidur pada subuh hukumnya apa? Mubah. Karena tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur ba'da subuh. Adapun yang masyhur terkenal bahwasanya tidur ba'da fajar, ba'da subuh, sebelum terbit matahari itu makruh adalah menurut para sahabat, para salaf. Salaf terdahulu memandang tidur ba'da subuh itu makruh. Ya, tidur ba'da subuh apa? Makruh. Sebagaimana diriwayatkan dari beberapa sahabat, Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam kalau tidak salah ya. Dia ketika melihat anaknya tidur ba'da subuh, maka memarahinya. Bapaknya ini marahi anaknya. Ya, kemudian juga ada beberapa kalangan sahabat tidak suka ketika ada orang yang tidur setelah subuh. Alasannya bukan karena ada dalil dari Rasulullah SAW, namun alasannya karena
Kenapa mereka menghukumi makruh? Karena orang yang tidur ba'da subuh kehilangan banyak kebaikan. Itu alasan kenapa jadi makruh oleh sebagian salaf. Pendapat sebagian salaf itu makruh karena kehilangan banyak kebaikan. Karena Rasulullah SAW biasanya kalau ba'da subuh adalah zikir, kebiasaan beliau. Tidak tidur. Ya, dan juga kata Rasulullah SAW berdoa untuk keberkahan di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Ya. Dan diriwayatkan bahwasanya Sahr, salah seorang sahabat, dahulu kalau mengutus kafilah dagangnya, beliau mengutusnya di pagi hari ba'da subuh. Maka jadilah beliau pedagang yang besar, menjadi orang kaya karena berkah di pagi hari. Makanya ketika ba'da subuh itu waktu berkah, tidak layak digunakan untuk tidur, apalagi santri, penuntut ilmu. Banyak kegiatan yang bisa dimanfaatkan dengan mencari keberkahan tersebut. Lihat, Sahr dalam urusan dunia loh, bukan urusan akhirat. Dalam urusan dunia pun diberkahi menjadi kaya. Apalagi ke urusan akhirat. Ketika menyibukkan diri ba'da subuh dengan baca Quran, zikir, menghafal, murojaah hafalan, atau ta'lim, itu insya Allah ada banyak kebaikannya. Dan ini kebiasaan dari para ulama sampai sekarang. Diriwayatkan dari Ibnu Baz, Syekh Abdul Aziz bin Baz, beliau mengatakan sendiri, saya dalam hidup saya tidak pernah mengenal tidur ba'da subuh. Ibnu Baz. Apa kebiasaan beliau ba'da subuh? Dibacakan buku, karena beliau buta. Dibacakan buku selama 2 jam. 8 kitab 2 jam. Tapi nggak selesai tentunya ya. Sedikit kebiasaan Syekh bin Baz yang dilanjutkan oleh murid-murid beliau yang dulu mengajar kami di kampus. Itu murid-murid Syekh bin Baz menceritakan kepada kita bahwa gurunya yaitu Syekh bin Baz biasanya kalau satu dars itu 3-4 pelajaran. Jadi satu pelajaran satu hari misalnya ba'da maghrib itu baca 3 kitab. Tapi 15 menit. Jadi syarah-syarah beliau itu nggak panjang-panjang, tapi bermanfaat sekali. Contohnya itu ba'da subuh beliau dibacakan 8 kitab. Sampai 2 jam, kemudian kata muridnya, salah seorang muridnya, kemudian setelah 2 jam, kira-kira ngapain kalau kita? Gitu ya. Kemudian tiduran sebentar gitu. Atau mainan HP. Syekh bin Baz, kebiasaan beliau setelah 2 jam ngasih pelajaran, memberikan pelajaran, berdiri sholat 2 rakaat. Setelah itu baru biasanya kebiasaan beliau tidur sebentar, ya, kemudian pergi kerja. Syekh bin Baz kerjanya apa? Di kantor Lajnah Daimah Kibar Ulama. Nah, Kibar Ulama juga punya kantor. Ya, nah ini adalah tidur ba'da subuh. Sekarang tidur ba'da asar apa? Tidur ba'da asar. Sebagian orang kan memandangnya apa? Makruh. Berdalil dengan suatu riwayat. Ada sebuah riwayat mengatakan seperti ini. Man nama ba'da al-'asri fakhtalasa 'aqluhu fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang tidur ba'da asar kemudian hilang akalnya, maka janganlah mencela kecuali dirinya sendiri. Hilang akalnya maksudnya apa? Linglung. Kadang seorang kalau tidur ba'da asar, kemudian bangun pas menjelang maghrib, itu apa? Apa namanya? Pusing atau linglung. Setengah 6 atau jam 6 langsung dia kamar mandi, mau berangkat sekolah. Padahal jam 6 sore. Jam 6 maghrib. Namun riwayat ini adalah riwayat yang batil. Riwayat ini riwayat batil. Dan didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah dhaifah. Jadi hadis ini tidak benar dari Rasulullah SAW. Riwayat ini tidak benar. Berarti apa hukumnya tidur setelah asar? Mubah juga. Bahkan enak lagi ya. Tapi jangan tidur terus ya. Mentang-mentang pada subuh itu apa? Mubah, pada asar mubah ya. Pada subuh tidur, pada asar tidur ya. Pada isya tidur lagi. Karena sunnah nanti akan datang, kata Syekh Fauzan, sunnahnya itu tidur setelah isya langsung. Subhanallah. Tidur terus kerjaannya.
Ada lagi kerjaan lain, makan ya, datang ke sini makan, tidur lagi balik. Kan seperti itu. Maksudnya adalah waktu-waktu tersebut tidak dilarang, tidak makruh dan tidak haram. Boleh kalau ada suatu kebutuhan. Namun tentunya seorang muslim itu adalah seorang yang sangat memanfaatkan waktunya. Ya. Makanya kata Imam Syafi'i ketika mengomentari dari surat Al-Asr apa? Kalau seandainya hanya turun surat ini, maka sudah cukup bagi manusia untuk menegakkan hujah, untuk Allah Subhanahu wa taala menegakkan hujah. Itu tentang waktu wal asr. Ya. Jadi jangan salah paham saya membahas tidur ba'da subuh mubah, tidur ba'da asar mubah, jangan dijadikan alasan malas-malasan. Loh, kemarin saya taklim ba'da subuh mubah, kok kamu nggak boleh? Ya, apalagi kalau peraturan di asrama misalnya ba'da subuh nggak boleh tidur. Ya, misalnya seperti itu. Oh, ini ustadznya ini menyalahi syariat. Ya. Syariat boleh kok dia nggak boleh. Oh, udah tidur aja. Kita kan diperintahkan menaati Allah, nggak menaati ustadz. Masya Allah. Pinter ya. Jadi seorang itu belajar bukan jadi pinter-pinteran debat, pinter-pinteran, tapi seorang belajar itu untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah jadi apa? Jadi malas-malasan. Baik. Sudah kita selesai dari pembahasan tidur-tiduran ya. Sekarang selanjutnya adalah kata Syekh Fauzan wa yukrahul haditsu ba'daha, dan makruh hukumnya ngobrol setelah Isya. Yang dimaksud ngobrol adalah at-tahadduts ma'an nas, ya berbicara, berbincang-bincang bersama manusia, li'anna dzalika yamna'uhu minan mubadarati bin naumi hatta yastayqidha mubakkiran, karena hal tersebut menghalanginya untuk bersegera tidur supaya bisa bangun lebih awal. Ini kan kebiasaan seperti itu, seorang yang ngobrol ba'da Isya atau apalagi ngobrol 3 hal. Itu sampai pagi bisa. Apa itu 3 hal? Ini anak pondok apal insyaallah. Ngobrol setan, ngobrol makanan, ngobrol akhwat. Sampai pagi kuat insyaallah. Yang senyum mungkin merasakan. Seperti itu memang kebiasaannya kan. Kalau ngobrol 3 hal ini, kalau ba'da Isya ada temannya yang membuka obrolan salah satu dari 3 hal ini, sudah selesaikan subhanakallahumma wa bihamdik, masuk kamar tidur. Karena akan panjang ini obrolan makanan. Kamu dari mana? Makassar. Makanannya apa? Soto Makassar. Dari apa buatnya? Dari ini panjang. Kamu dari mana? Dari Purbalingga misalnya. Makanannya apa? Mendoan. Mendoan gimana bikinnya? Panjang akhirnya. Apalagi kalau sudah akhwat, subhanallah. Baik. Kemudian kata Syekh Fauzan, fayanbaghi naumu ba'da salatil isya'i mubasyaratan. Maka hendaknya tidur setelah salat Isya langsung. Maksudnya langsung itu yang enggak tidur di masjid ya. Pulang dulu kemudian saat sebentar wudu misalnya, apa yang dibutuhkan, buang hajatnya. Kemudian tidur, persiapan untuk tidur. Sehingga dia tidur dalam keadaan tidak terlalu ngantuk, sehingga tidak kelewatan zikir-zikir dan doa-doa sebelum tidur. Kenapa tidur di awal malam? Kata beliau, liyaquma fi akhiril laili fayatahajjad wa yusallil fajra binasyad. Supaya dia bisa bangun di akhir malam, kemudian salat tahajud. Ya, jadi kalau di awal malam kan itu sudah cukup. Makanya kata Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, tidur yang paling afdol, yang paling baik, ini Ibnu Qayyim berbicara sebagai ulama dan dokter. Karena beliau memang terkenal pintar tibbun nabawi, kedokteran. Kata beliau, tidur yang paling bagus itu tidur sampai setengah malam. Kemudian 1/6 akhir malam. Dan itu 8 jam, kata beliau. Dan 8 jam adalah tidur yang paling normal menurut para dokter. Ini Ibnu Qayyim yang ngomong. Tahun berapa? 700-an atau 800? 700-an. Jadi tidur 8 jam memang dari dulu sudah ma'ruf. Jadi sampai tengah malam, kemudian tengah malam bangun sholat, kemudian 1/6 malam akhir tidur lagi. Jadi hitung saja 1/6 itu sisa berapa.
Ya, ini apa? Kata beliau, pendapat dari Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Wa yusallil fajr bin asyad, supaya dia juga bisa bangun subuh, salat subuh dengan semangat, tidak ngantuk-ngantuk lagi. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu nauma qablaha wal haditha ba'daha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Di tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Barzah. Dari Abu Barzah. Namun perlu diberi catatan di sini, bukan jadi alasan dia tidak belajar karena besok mau ujian. Jadi besok mau ujian, kemudian dia mengatakan sunnahnya kan tidur setelah apa? Isya. Padahal besok tahu ujian, nggak usah belajar dulu karena yang sunnah itu apa? Tidur setelah Isya. Ya. Padahal temannya belajar. Makanya Syekh Fauzan memberi tanbih di sini. Wa hadza idza kana sahruhu ba'da al-isya'i min ghairi faidah. Hal ini kalau begadangnya itu setelah Isya tanpa ada faidah. Tadi ngobrol 3 hal itu kan tidak ada faidahnya. Maka makruh seperti ini. Amma idza kana li gharadin sahihin wa hajatin mufidah fala ba's. Namun kalau ngobrolnya setelah Isya itu untuk suatu tujuan yang benar dan suatu kebutuhan yang bermanfaat, maka tidak masalah. Boleh masuk. Nah, ini adalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan Umar. Jadi dalam hadis riwayat Tirmidzi, namun ada keterputusan pada sanadnya, bahwasanya Rasulullah SAW dahulu pernah begadang, ya pernah begadang bersama Abu Bakar dan Umar untuk membicarakan perkara kaum muslimin, kaum muslimin, karena bermanfaat untuk kaum muslimin. Contoh yang lain yang para santri lakukan adalah belajar, karena besok mau ujian dia begadang, ya, tapi bukan SKS, sistem kebut semalam, pengalaman insyaallah ya. Baik. Baik, ini selesai dari waktu sholat Isya. Kemudian yang berikutnya adalah waktu sholat fajar. Wa yabda'u waqtuha bi tulu'il fajri tsani. Dimulainya sholat fajar itu setelah terbit fajar yang kedua tadi, fajar shadiq. Wa yamtaddu ila tulu'i syams, dan memanjang sampai terbitnya matahari. Tulu'i syams. Wa yustahabbu ta'jiluha, dan disunahkan untuk diawalkan, maksudnya dikerjakan di awal waktu. Idza tahaqqaqa tulu'al fajri. Kalau seorang benar-benar mengetahui terbitnya fajar. Jadi disunnahkan sholat fajar itu apa? Di awal waktu. Di awal waktu. Dalilnya apa? Di sini belum disebutkan oleh Syekh Fauzan. Ada banyak dalil. Di antaranya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Aisyah mengatakan dahulu wanita-wanita mukminat dari kalangan sahabiat itu sholat subuh bersama Nabi SAW. Berarti sholat subuh apa? Jamaah ke masjid. Sholat subuh bersama Nabi SAW mutalaffi'atin bimurutihinna. Mereka tertutup ya dengan pakaian mereka. Tsumma yanqalibna ila buyutihinna hatta yaqdina shalah. Kemudian wanita-wanita ini pulang ke rumah-rumah mereka ketika selesai sholat. Jadi nggak duduk-duduk di situ. Karena dahulu kan tidak ada hijab. Jadi sholat laki-laki, perempuan di belakang. Sehingga ketika Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah adalah tidak langsung balik badan, ya, sampai wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru balik badan. Maka para sahabiat ini setelah salam yang kedua maka langsung berdiri pulang, ya. Kemudian kata Aisyah, la ya'rifuhunna ahadun minal ghalas, dan tidak ada seorang pun yang melihat mereka karena masih gelap. Berarti menunjukkan sholatnya Rasulullah SAW pada sholat subuh itu apa? Di awal waktu. Dan juga hadis yang lain, misalnya Abi Barzah Al-Aslami dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga. Kata beliau, dahulu Rasulullah SAW sholat subuh. Kemudian selesai dari sholat subuh,
dan salah seorang dari kita tidak tahu siapa yang ada di sebelahnya. Karena dahulu tidak ada apa? Listrik, tidak ada lampu, gelap. Berarti menunjukkan masih malam. Padahal kata Abu Barzah, wa kana yaqra'u bi sittin ilal mi'ah. Dan Rasulullah SAW kalau subuh kebiasaannya itu membaca 60 sampai 100 ayat. Kata para ulama 60 itu kalau sholatnya, kalau ayat-ayatnya panjang. 100 kayak kalau ayat-ayatnya pendek-pendek. 60 sampai 100 ini yang sunnah seperti itu ya. Sunnah. Ini kebiasaan. Memang kadang-kadang Rasulullah SAW membaca pendek. Pernah diriwayatkan sholat subuh dengan membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat pertama dan rakaat kedua membaca itu. Jadi jangan bingung kalau ada imam rakaat pertama baca idza zulzilatil ardu zilzalaha. Rakaat kedua baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, dikiranya imamnya lupa. Padahal bukan. Itu Rasulullah SAW juga pernah melakukannya. Namun kebiasaannya beliau itu membaca 60 sampai 100 ayat. Biasa. Makanya kalau hari Jumat itu enggak keberatan. Hari Jumat Rasulullah SAW selalu membaca apa? Sajdah dan Insan. Sajdah berapa ayat? 31. Al-Insan Sajdah berapa? 30 atau 31? Al-Insan 30 ya, 31 juga mungkin. Sekitar 60-an. Pokoknya dua surat ini sekitar 60-an juga, 60 ayat. Karena sudah biasa, jadi biasa saja. Namun kalau dipraktekkan di sebagian masjid itu apa? Mengeluh. Sebagian orang mengeluh. Berat. Kalau subuh ya jangan baca sajdah, yang lain sajalah. Padahal sajdah dengan al-insan itu kalau mau digabungkan per lembar berarti berapa lembar? Sajdah itu kan 3 muka, 3 halaman. Al-insan itu 2 halaman setengah. Sehingga menjadi berapa? 5 halaman setengah. 60-an itu. Kalau sudah terbiasa maka juga enggak berat. Makanya pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Saya sebagai seorang imam dikritik oleh sebagian jamaah ketika saya sholat subuh selalu membaca as-sajdah dan al-insan. Kata mereka, kami merasa berat kalau Anda wahai imam membaca ayat tersebut, surat tersebut. Maka apa jawaban Syekh bin Baz? Kata Syekh bin Baz, orang mufti dan beliau terkenal hikmah dalam berdakwah. Tapi dalam permasalahan ini kata beliau tidak usah dihiraukan perkataan orang-orang itu. Karena Rasulullah SAW telah mempraktekannya dan membiasakannya. Dan Rasulullah adalah orang yang paling sayang kepada umatnya. Dan Rasulullah adalah orang yang paling tahu keadaan umatnya. Tapi Rasulullah terus melakukan itu. Kalau memberatkan Rasulullah tidak mungkin memberikan syariat yang memberatkan umat Islam. Maka dari itu, kalau merasa berat berarti masalahnya, sunnahnya, atau orangnya? Duh, itu loh yang ngomong ya, bukan saya. Jadi karena jarang sholat panjang, masalahnya itu saja. Kalau dia sholat malam itu setengah jam atau 45 menit ini sudah biasa saja sholat. Baca sajdah dan mungkin malah pendek baca sajdah dan al-insan ini. Kalau orang yang biasa sholat malam pendek-pendek saja, biasa sajalah, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek juga sedang. Ya maka seperti itu yang biasa Rasulullah SAW lakukan yaitu sholat subuh di awal waktu. Ya, baik. Kemudian terakhir Syekh Fauzan menutup bab ini dengan nasihat. Kata beliau, wa hadhihi mawaqitus shalatil khams. Inilah waktu-waktu sholat yang 5. Allati faradahallahu fiha, yang Allah wajibkan pada waktu-waktu tersebut. Fa'alaika bittaqayyudi biha, maka wajib atasmu untuk berpegang teguh dengan hal itu. Bihaitsu la tusalliha qabla waqtiha wa la tuakhirha anhu. Yaitu engkau tidak sholat sebelum waktunya, tidak pula mengakhirkan dari waktunya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun." Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang sholatnya lalai. Orang-orang yang lalai dari sholatnya. Siapa orang-orang yang lalai dari sholatnya? Kata Syekh Fauzan,
alladzina yuakhiruna as-salata an awqatiha, yaitu orang-orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Mengakhirkan salat dari waktunya. Dan disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dalam salatnya ada 3 penafsiran. Yang pertama tadi orang-orang yang mengakhirkan salatnya, baik kadang-kadang, baik selalu atau sering. Baik selalu atau sering. Selalu mengakhirkan atau sering mengakhirkan. Maka masuk pada ancaman ayat ini. Atau seorang yang sholat tidak lengkap rukun dan syaratnya. Ini tafsiran kedua. Tafsiran yang ketiga, seorang yang sholat kurang khusyuk, tidak khusyuk dan tidak tadabbur terhadap makna bacaannya. Termasuk masuk dalam ayat ini. Maka hati-hati seorang yang tidak khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk disebutkan para ulama adalah seorang memahami apa yang dia baca dan apa yang dia lakukan. Sadar apa yang dia baca dan dia lakukan. Ini namanya salat yang khusyuk. Jadi khusyuk itu bukan hanya tidak bergerak sama sekali. Ya. Kelihatannya dari luarnya khusyuk, ternyata dalamnya mikir macam-macam. Ini tidak khusyuk. Yang namanya khusyuk, khusyuk hati asalnya. Kemudian hatinya kalau sudah khusyuk maka badannya khusyuk. Nah, ini berat, makanya perlu dilatih. Perlu dilatih. Ini adalah penafsiran dari alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam ayat 59 dan 60. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya illa man taba. Allah berfirman, dan bergantilah dan datanglah setelah mereka generasi yang menyia-nyiakan salat. Ini di garis bawahi. Generasi yang menyia-nyiakan salat. Dan mereka mengikuti hawa nafsu, syahwat. Maka mereka akan menemui ghayya. Ghayya itu apa? Nanti dijelaskan oleh Syekh Fauzan. Illa man taba, kecuali seorang yang bertaubat. Dan seorang yang menyia-nyiakan salat tadi, generasi yang datang setelahnya menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan salat itu kata Umar bin Abdul Aziz adalah mengakhirkan dari waktunya. Jadi menyia-nyiakan salat bukan tidak salat. Mereka salat tapi mengakhirkan waktunya. Makanya kata Syekh Fauzan, wa ma'na adha'uha akharuha an waqtiha. Makna menyia-nyiakan salat adalah mengakhirkan dari waktunya. Falladhi yu'akhiru as-salata an waqtiha sammahu Allahu sahiyan anha wa mudayyi'an laha. Maka seorang yang mengakhirkan salat Allah namakan dengan 2 hal. Seorang yang lalai dan menyia-nyiakan salat. Dan Allah telah ancam wa tawa'adahu bil waili wal ghai. Allah telah ancam dengan kecelakaan dan ghai. Apa itu ghai? Wa huwa wadin fi jahannam. Adalah lembah di neraka jahanam. Ini orang yang sengaja mengakhirkan. Ya, wa man nasiyaha aw nama anha tajibu alaihi al-mubadaratu ila qada'iha. Adapun seorang yang kelupaan atau ketiduran, maka wajib bersegera untuk mengqadanya. Jadi kalau seorang ketinggalan salat, misalnya ketiduran, dia tidur ba'da subuh, bangun ba'da maghrib. Kalau puasa, mungkin nggak? Mungkin pernah terjadi sama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi. Pernah terjadi sama beliau waktu kecil ya. Beliau cerita sendiri. Jadi mungkin, maka apa yang dia lakukan? Diqadha zuhur, asar, kemudian baru maghrib. Jadi urut. Mengqadha itu tetap urut. Maghrib, zuhur, asar, kemudian baru salat maghrib. Baik. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalik." Barang siapa yang ketiduran dari salat, barang siapa yang kelupaan atau ketiduran dari salat, maka salatlah ketika dia ingat. Tidak ada penggantinya kecuali itu. Fatajibul mubadaratu liqada'i salatil faitati 'alal fawr. Maka wajib untuk bersegera menunaikan salat yang ketinggalan segera. Wala yantadhiru ila dukhuli waqti sholati allati tushabihuha kama yadhunnu ba'dul awwam. Dan tidak menunggu waktu salat yang sama di keesokan harinya. Jadi kalau ketinggalan salat zuhur, ini banyak terjadi di masyarakat kita juga. Sebagian orang awam meyakini, memahaminya seperti itu. Kalau ketinggalan salat isya kemarin, maka gantinya ya salat isya besoknya. Nah, ini keliru. Karena mereka menggunakan akal. Masa salat isya siang-siang?
Salat Isya siang-siang itu salat Isya apa ya? Isya ya malam, makanya besok saya jelaskan. Enggak, tidak boleh. Langsung di situ. Ketika ingatnya jam 9 pagi, ya salat Isya jam 9 pagi. Ini jadi bisa apa? Jadi bisa buat tebak-tebakan. Salat Isya apa yang jam 9 pagi? Salat Isya apa? Salat Isya orang yang ketiduran ingat jam 9. Nah, itu jawabannya. Ya, tebak-tebakan fikih. Namanya Al-Ghaz Fiqhiyah. Tebak-tebakan fikih. Ada bukunya sendiri ya. Tebak-tebakan fikih itu ada bukunya. Ini ngetes kemampuan seorang tapi tidak sia-sia, bermanfaat. Ya. Baik. Baik. Ya, itu selesai dari pembahasan syarat yang pertama dari syarat-syarat sah salat adalah masuknya waktu. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk membimbing langkah-langkah kita untuk senantiasa beramal soleh hingga ajal menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.